Ora nyono mas, sampean sabar ngenteni, ning nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun, sing gedhe pangapurane, Antun tresno bebojoan selawase. Jadi laki-laki itu ingat loh, biar tidak jatuh marwahnya di hadapan perempuan, pegang prinsip sesuai kata ulama, taksur rijal mahabbat wa jalalah. Kau tahu kan, inad danani fi raf'il amagini kullih. Laki-laki satu, bukan kita mengejar dunia, tapi dunia harus ada di genggaman laki-laki. Betul, sangat betul mas. Kenapa? Itu ada dalilnya. Ulama yang mengatakan taksur rijal mahabbat wa jalalah. Laki-laki dimanapun kalau pegang uang itu gantengnya gagai munda orang strip loh. Bukan solawatan, malah lagu-lagu cinta. Aku lihat mata kamu itu kayak kasmaran gitu loh. Tahu nggak? Abang biru lampu neng disco. Awak korode, gusku mikir bocor loro. Lah. Kok bisa bojo loro sing sitok nandi? Jangan gitu, nggak boleh. Enom tetot jaluk disayang, bojo sing tuwa njur ngamukan. Awet kamu, dasar kamu. Udah. Alhamdulillah. Ini masjid begitu megah. Ini masjid di sini nih. Alhamdulillah. Siapa itu di samping itu? Siapa itu masuk dong? Ada berita penting Pak, ini masalah anaknya Amira Pak. Saya datang ke sini Pak. Ada apa Pak? Ini ada tamu ini. Mas, tolong Mas. Saya mau ketemu sama Amira. Saya mau menyampaikan kabar. Kesini tanpa sepengetahuan suami saya. Loh? Saya ingin menolong Amira. Ini punyanya. Ada apa? Kecelakaan Amira. Astagfirullah. Aku datang ke sini tanpa sepengetahuan Abah. Terus keadaannya gimana? Dia kritis Amira. Lebih ditolong saya. Mana nih Mas? Gini. Kamu yang bertanggung jawab ya? Enggak, bukan itu. Kamu punya hati kan? Bisa di hati, coba. Bisa hati kalau ini darurat gimana? Kamu harus bertanggung jawab. Loh, Ayo, dia lari ayo. Kamu harus bertanggung jawab. saya kejar dulu biar balik pondok. Ayo. Ternyata sangat mudah ya membodohi kamu. Tapi kenapa kalian sampai tega? Kenapa kalian mengambing hitamkan anakku? Kalau ada cara yang lebih mudah tapi nggak seperti itu caranya. Kenapa harus anakku yang kalian? Saya tahu apa yang menjadi kelemahan kamu, anak kamu. Ya iki tujuanku nak, nang kowe nak. Titipno salamku nang guru mulih, yo. Duduk kowe tandingan kulih. Rungokno yo. Tak tantang guru. Awakmu kleru nantang guruku. Wis, cukup yo Leo. Wis. Tak pateni setengah kon Le.
Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Weh, sak jam, 1 jam. Gusnya kok suwi men ya, lama sekali Gusnya ini. Kemana tuh ya masa belum selesai 1 jam. Lah Gus ini dari tadi ngapain no? Terus kita ini disuruh nunggu di sini tempat apa ini? Saya tahu punyai sama takon aku Gusnya lagi ngapain ya, saya nggak tahu ya, masa saya mau ngentil sama Gusnya. Kan zaman santrinya tuh, orang kepercayaannya masa nggak tahu. Ya meskipun saya santrinya, tapi masa Gusnya ke toilet saya mau ikut, terus mau ngapain? Ya paling nggak kan jaga di depan pintu bisa tuh. Ini di dalamnya sendiri di rumah. Kameraman jangan ngomong aja. Urau aja kalian. Saya marah. Masa kayak gitu ekspresinya marah? Nah, Masa seperti itu marah? saya ini kalau di depan Bunyai nggak bisa marah sih. Karena guru saya ini mengajarkan innallaha ma'as-sabir. Artinya? Yang sabar iku kekasih pangeran. Intinya tiang sabar niku subur. Tapi saya sudah sabar. Tapi kok nggak subur? Maksud Berarti saya itu Pak, bukan subur yang gimana ya? Berarti jenengan dereng dikocori gitu. Pomo uwet. Pomo anu nggih, tanaman. Ya. Belum disiram air. Bahasanya tadi apa? Dikocori. Dikocori. Lek cara wong Jawa dikocori. Kalau menurut saya dikocori itu beda lagi artinya. Apa Bunyai? Kocori itu kayak itu tempat yang biasanya buat tempat arisan tuh. Kocori itu tadi. Mas Yo. Wow, Nggih, Gus. wow. Nggih. Tak lihat-lihat dari tadi kok kayaknya cocok kok. Jenengan cocok gimana tuh Gus maksudnya? Angkah tukar. Angkah tuka. Wa zawwajtuka. Mahtu bataka. Yang antah tuka saya, kamu jawab kobulnya. Nek kabul sama siapa kok yo? Eh, Istri orang kok ngawur sama ini. Mas Haman mau saya nikahkan lagi. Ayo. Angkah tuka. Wa zawwajtuka. Mahtu bataka. Lah ndek sawurane. Kacang larang. Loh. Ibunya ini ternyata
kalem orangnya sahabat. Sekalem itu. Tapi kenapa kok malah mendapatkan suami yang tolol? Itu loh. Ya namanya Allah itu kan mungkin lagi menguji Bunyai ini supaya tambah subur. Ibarat tanaman itu tambah tinggi itu pasti anginnya itu lebih gede. Tanam ubi. Itu lagu. Tanam ubi. Ini kok ada bonekanya siapa ya? Wah, lebih. Halo, saya Ciko. Kamu siapa? Perempuan itu biasanya suka laki-laki yang humoris. Ya enggak juga, Mas. Enggak kan? Kalau humoris aja, tapi kalau orangnya cepet marah juga enggak baik. Tuh. Humoris itu kan kadang cuman di depannya saja. Tapi humoris itu harus diimbangi juga, Mas. Diimbangi dengan apa punya? Ini tadi. Ini bukan cinta. Ini beda artinya. Ini. Maksudnya? Ini bukan sarangeo. Terus? Kalau di Korea kan sarangeo, tapi kalau di Indonesia ini lain lagi, Mas. Sarang lebah. Bukan lagi. Oh. Sarang fulus, Mas. Oh, saya kirain sarang burung. Astaga. Masih juga belum pernah ke Korea berarti ya? Mbak, sampean punyai. Kok neng Korea? Orang Pak Prawe ketemu tak neng Korea. Paling enggak itu kan lihat drama Korea dulu toh, Mas Ujiwo. Lah dalah wis film apa nih? Drakor kuwi panjangnya drama Korea. Oh, drakor itu duduk sing untune anu ya. Runcing-runcing itu ya. Itu bukan drakor. Oh. Itu Dracula. Eh. Jauh loh Mas, drakor jadi Dracula itu jauh. Kan sama-sama deranya. Oh iya. Nah iya. Makanya itu. Saya mau ngomong ini udah ketawa sahabat. Drakor. Mohon maaf ini jorok. Saya kira drakor ini drama kolor. Walah artinya drama Korea toh. Saya baru tahu punya. Dan ternyata ini milenialisme ya. Milenial. Milenialisme itu. Mi. Yal. Milenial. Lidahnya ini. Tolong diberi lagi. Ya bener tuh, milenial. Sungguh laki-laki yang beruntung mendapatkan jenengan sebetulnya punya. Tapi saya selalu tidak beruntung saat memilih laki-laki. Mungkin itu masih gosok-gosok coba lagi punya. Gosok-gosok? Coba lagi. Bukan gosok-gosok keluar jin ya? Bukan. Kebanyakan orang di luar sana ini gosok-gosok berhadiah. Oke. Kebanyakan tapi. Jangan ini humoris bisa, serius bisa, ilmunya ada. Seorang hafidhah mungkin, Allahu alam saya juga nggak tahu. Tapi masya Allah, ini orangnya lugu, santun, pendiam, diajak omongan enak, diajak gurau enak. Insya Allah. Dan insya Allah saya tahu informasi dari sahabat-sahabat saya itu beliau ini hafidhah. Insya Allah. Coba tes. Jangan Gus. Oke. Saya ini kan masih, saya ini belum kapet kok ya disuruh tes ini. Kamu apa? Saya suci wah. Iya. Saya ini bukan hafid, tapi kufat wal lontong. Saya ini. Apalagi itu Mas Ujo? Ya seperti itulah. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf Nyai. Setelah jenengan dipakaikan kiswah. Apa itu wah?
Apa sih Gus? Jam ya. Setelah jenengan diselimuti oleh kiswah, kain kiswah menutup makam Nabi Muhammad SAW, apa yang jenengan rasakan? Ya, merasa lebih damai, pasti tenang, kayak dingin gitu. Maksudnya dingin tuh bukan badannya, tapi pikiran saya, hati saya tuh lebih dingin. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong punya jenengan ini kan suara jenengan ini bagus. Siapapun yang mendengar suara jenengan ini pasti kelepak-kelepak. Ibarat orang Jawa itu ngomong, pasti akan jatuh hati. Mohon maaf Nyai, apakah jenengan kalau saya meminta sesuatu diperbolehkan sama jenengan? Ya dilihat dulu mintanya apa. Saya mintanya nggak muluk-muluk kok punya. Saya cuma hanya ingin mendengar suara merdu jenengan sambil menunggu guru saya, Gus Idris. Ini ada permintaan lagunya apa? Atau mungkin Mas Jiwa juga bisa bernyanyi, nggak apa? Kalau saya ini suara saya terlalu tengik kalau dibandingkan jenengan punya. Karena suara wanita ini dapat menyihir ratusan ribu pria di alam dunia. Jadi nyanyi lagi berarti Mas ya? Ya kalau mau sih nggak apa-apa. Baik, sambil nunggu Gus, Iya. kita bisa nyanyi. Lagu apa, Wo? Apa ya? Metalan. Saya nggak bisa scream Mas. Kalau saya scream di sini nanti orang-orang di pondok pada lari semua ini. Apa itu es krim itu? Scream itu yang teriak-teriak sambil tangannya begini tuh. Wah, punya ini ternyata milenialisme beneran ya. Sampai tahu ya. Milenial. Mi, le, yal. Milenial. Kartu, Itulah Mas. pokoknya. Oh, Iya, podo-podo, Pak. Ya udah punya monggo. Apa ya lagunya yang cocok ya? lagu yang kayak tadi. Boleh. Monggo. Coba dulu. Itu judulnya Mata Hati. Mata hati. Mata Hati. Yang nyanyi itu dari Evita Mawar. Masya Allah. Mungkin sepenggal aja ya. Takutnya nanti Koplo, kopi hitam. Udah, Oh, monggo. saya cek aman loh. Ya, aman ya? Terus. Aman. Monggo, coba. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Diriku wanita, dia pun wanita, sama-sama punya rasa kasih dan cinta. Biarlah aku yang mengalah, walau harus kecewa. Andai saja boneka ini adalah kamu. Punyai. Andaikan saja saya menemukanmu waktu itu, dan jangan belum bersuami, pasti akan saya tinggal lari. Kenapa kok lari, Wo? Kok ditinggal lari, Mas? Saya takut. Saya kan bukan setan, Mas. Saya takut tidak bisa menafkahi jenengan secara zahir dan batin.
Ada pepatah mengatakan, si Punu merindukan bulan. Apakah dia ini bisa meraih bulan? Tentunya tidak bisa. Bagaikan bumi dan langit yang terbentang jauh dan pasti tidak akan bertemu. Kenapa Mas Sujiwo hari ini puitis sekali? Saya tidak tahu. Kenapa saya jadi seperti ini, sahabat? Kalau saya boleh menyanyi, saya akan menyanyi untuk Anda. Nggih boleh Mas kalau mungkin mau bernyanyi. موجوع قلبي وتعب بيا بالنبات روحي كنز القلب علي نعفان وجهي. Susah rasanya untuk menyanyikan itu. Lagunya artinya sepertinya dalam sekali ya Mas. Sangat dalam. Punyain. Tapi kalau saya boleh pendapat, Nggih Mas. ketika sampean bertemu Sujiwo ini, dalam kamus filosofi itu Filosofi. ibarat sampean mencari jarum dalam tumbukan jerami. Sulit berarti Mas. Tidak, sampean sudah menemukan jarum itu. Kan jeraminya cukup sulit untuk mencari jarum itu tadi. Gimana caranya? Tresno iki tutu mong tolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaro among kasabaran mugi Allah paring kasempatan. Aduh. Lanjutannya Mas. Itu belum refnya loh. Aku kan pengen tahu. Nanti aku yang nyanyi. Iya ya Mbak ya. Sajane aku pengen nyanyi siji Mbak. Apa. Iki. Saman tahu nggak lagu ini kira-kira? Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lorong ora worong saiki meh dadi rondo. Nanging piye Mas, kabeh iki wis kepacut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula keton ku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku piyen aku sakung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyongko Mas,
sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapurane Andum tresno bebojoan selawase. tahu lagunya. Masya Allah. Jangan kok bisa lagu ini ya. Coba kita ulangi satu kali lagi. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sakung ngenteni, kowe lan aku muga dadi jodhone, ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono mas sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapurane Andun tresno bebojoan selawase. Masya Allah. Sampean kok tahu lagu itu, Mak? ya Astagfirullah. Gus. Sujiwo malah nyanyi bukannya sholawatan. Gitu syuting sama Gus Adam. Anjir. Kau duduk, nih punyain. terima kasih Gus. Kamu lagi kasmaran ya, Pak ya? Alah, orang tuh dari kasmaran kata seorang ulama sufi, Sufyan As-Sauri itu mengatakan kelihatan dari matanya, gak bisa dibohongi, wo. Kalau bukan sholawatan, malah lagu-lagu cinta. Aku lihat mata kamu itu kayak kasmaran gitu loh, wo. Tidak, nggak kelihatan mata saya. Tahu nggak? Abang biru lampu ning disco. Awakku rode Gusku mikir bojo loro. Lah. Kok bisa bojo loro sing sitok nandi? Jangan gitu, oh, nggak boleh. Enom tetut jaluk disayang bojo sing tuwa njur ngamukan. Awet kamu. Dasar kamu. Udah. Tadi kalian tuh bahas apa? Kok malah nyanyian kayak film India gitu? Tahu film India itu? Ya kayak gitu, kayak kalian nyanyi gitu. Ya, ngobrol Ini aja. sedikit Gus. Wow, aku pesen satu hal. Barusan saya akan sholat istikharah. Memang tak lama-lamain. Karena saya merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada kalian. Makanya saya tidak bergegas menemui kalian berdua. Ya wallahu alam. Mungkin hanya Allah yang tahu. Saya sekarang cuma bisa mengingatkan kepada kalian, tolong jangan sampai keluar pondok pesantren ini selama 1 kali 24 jam. Gus. Tak laksanakan perintah. Itu isyarah saya seperti itu. Jikalau kalian keluar dari pondok pesantren ini, saya sudah tidak bisa lagi memantau kalian. Tapi jikalau masih di dalam pesantren ini, insya Allah ada orang yang berbuat jahat, orang berbuat zalim, Allah akan lindungi. Karena di pondok pesantren itu didoakan para wali min auliyaillah, didoakan ulama-ulama yang sudah datang ke tempat ini. Wow, kamu tahu sendiri kan. Cuma ingin menyampaikan itu, makanya kalian berdua saya panggil di tempat rahasia saya di sini. Itu saja sih, wo. Perbanyak sholawat, kalian perbanyak zikir, jangan banyak nyanyi. Ya, bojo loro malah yang astagfirullah, suci, wo. Kamu pengen nikah bojo loro, wo. Jadi laki-laki itu ingat, wo,
biar tidak jatuh marwahnya di hadapan perempuan. Pegang prinsip. Sesuai kata ulama, taktsur rijal mahabbat wa jalalah. Kau tahu kan? Inad danani fi raf'il amagini kulliha. Laki-laki satu, bukan kita mengejar dunia, tapi dunia harus ada di genggaman laki-laki. Betul, sangat betul, Gus. Kenapa? Itu ada dalilnya. Ulama yang mengatakan taktsur rijal mahabbat wa jalalah. Laki-laki dimanapun kalau pegang uang itu gantengnya gagai munda orang strip loh. Iya, itu pertama. Oh, Wahyal lisanu liman aroda fasohata. Laki-laki kalau pegang uang, gombalnya itu pinter, ngomongnya itu teteh, lincah. Yang ketiga ini yang paling penting, laki-laki yang pegang uang, harta, wahyas silahu liman aroda gitalah. Dengan uang kamu bisa memenangkan apapun. Tapi ingat, di zaman sekarang laki-laki yang miskin, maaf dicampakkan begitu saja. Kau tahu kan syair itu, ada uang abang disayang, ada uang abang tendang. Tuh tahu. Terus tahu malam. Apalagi kamu bojo loro. Gus, satu aja ditinggal lu. Udahlah, Wah. Saya mau ngajar dulu. Lebih baik mbaknya ini kamu biar nggak jenuh, kamu ajak sama Gus Adam lihat-lihat pondok pesantren di sini. Karena sudah mulai pendaftaran siswa baru. Ingat pesanku satu, jangan sampai keluar dari pondok ini, ya. Udah, ayo. Keluar. Tetap di dalam ya, Gus. Ya. Di dalam. Ini adalah di atas tuh para santri-santri. Nah itu tuh masih ada santri yang lagi ngopi tuh. Santri, berdiri santri, berdiri nggak apa-apa. Berdiri, ya berdiri nggak apa-apa. Kelihatan nggak? Nah itu tuh santri lagi pada ngopi. Nggak apa-apa ngopi nggak apa-apa. Sama hafalan Quran ya. Tuh santri pada berdiri, lagi pada melek jam segini ngopi. Alhamdulillah. Ini pondok laki-laki, yang sebelah sini dipisah, yang sebelah sana untuk lantai 3 itu santri putri, dan yang sana khusus untuk pengurus saja lantai 3 yang itu. Nah baru yang lantai 2-nya ini untuk khusus para santri. Tuh, itu para pengurus-pengurus mungkin masih habis selesai rapat tadi untuk perkembangan santri-santri di sini seperti apa, bagaimana. Itu kalau bunyinya kan di lantai 2 ini di tempat ustazah. Iya, Mas. Nah, alhamdulillah. Luas sekali ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun luas tapi santrinya juga banyak. Kita kalau bangunan luas santri sedikit buat apa? Itu bunyinya. Yang penting bermanfaat bangunan-bangunannya untuk santri semuanya. Dan ini pun pondok terbangun itu juga ada salur tangannya dari sahabat-sahabat Gio. Itu sahabat-sahabat Gio lover semuanya. Masjid pun ini berdiri tegak seperti ini juga karena aluran tangan dari sahabat-sahabat. Alhamdulillah berkat sahabat-sahabat, pondok dan juga Masjid Thariqul Jannah yang pusat sudah berdiri. Tinggal kita ada beberapa untuk pembangunan pondok pesantren dan juga masjid di kota. Insya Allah akan kita kembangkan seperti itu penyanyi. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah membuka pendaftaran santriwan-santriwati baru. Yang insya Allah untuk siapapun sahabat-sahabat semuanya yang punya anak putra maupun putri yang masih sekolah ataupun tidak sekolah bisa dipondokkan di sini. Di sini banyak ada program hafal Quran. Hafiz Quran. Ya, terus ada program salafiyah juga ada seperti pembacaan kitab kuning dan lain-lain, dan juga madinnya di sini juga berjalan seperti pembelajaran akhlak, fikih, terus kalau untuk anak kecil-kecil fasolatan, terus alala, dan masih banyak yang lain. Mungkin kalau untuk Imriti, terus untuk Alfia sudah menguasai kitab-kitab seperti Bulughul Maram, hadis-hadis yang seperti itu. Alhamdulillah lah. Minta doanya aja semoga santri di sini juga tambah banyak. Ya, amin. Dan juga bermanfaat untuk siapapun dan untuk
pastinya sebagai penerus-penerus bangsa seperti itu. Amin. Dan di sini pun tidak hanya diajari ngaji tok, Contoh lain nih. contoh lain berladang, bekerja. Terus juga ada ekstranya. Ekstrakulernya. Ya, ekstrakurikulernya salah satunya MTQ. Musabaqah tilawatil Quran, ada tartilul Quran, dan juga ada lagi kalau namanya di pondok-pondok pesantren itu apa ya? Supaya santri ini terdidik nanti kalau terjun ke masyarakat nggak kaget. Ini seperti itu. Dan juga setiap Jumat, kalau nggak malam Jumat itu ada syawir. Syawir itu belajar bareng santri-santri. Nanti ada yang seumpama nahwu sorob belum paham, nanti kita syawir di situ, belajar bareng-bareng sama senior-senior juga. Terkadang juga Agusnya pun ikut. Lihat anak-anak syawir, santri seperti itu. Terus kadang di Jumat sore ini kita ro'an. Ro'an itu semuanya santri bersih-bersih. Nah, kamar mandi, semuanya kita ro'an seperti itu. Alhamdulillah. Dan ini masjid begitu megah. Ini masjid di sini ini. Alhamdulillah. Siapa itu di samping itu? Saya gak berani. Siapa itu Pak Satpam? Ada berita penting, Pak. Ini masalah anaknya Amira, Pak. Saya datang ke sini, Pak. Tanpa sepengetahuan saya. Ada apa, Pak? Tapi saya gak berani. Ini ada tamu ini. Mas, tolong, Mas. Saya mau ketemu sama Amira. Saya mau menyampaikan kabar. Saya ke sini tanpa sepengetahuan suami saya. Sebenarnya aku ingin menolong Amira. Lah ini punyanya. Ada apa? Kamu kecelakaan, Amira. Astagfirullah. Aku datang ke sini tanpa sepengetahuan Abah. Terus keadaannya gimana? Dia kritis, Amira. Udah, tolong saya. Mana nih, Mas? Apakah aku boleh keluar? Tolong. Ada apa tadi? Ada apa maksudnya gimana? Saya ke sini tanpa sepengetahuan Abah, Amira. Tanpa sepengetahuannya. Saya takut juga ini. Saya tadi ke sini seperti itu karena saya takut. Beneran saya ini gemetar. Saya keluar dari rumah karena dengar anak kamu itu kecelakaan, Amira. Tolong, Amira. Aku mau menyelamatkan kamu, Amira. Tolong. Anak kamu bagaimana, Amira? Nggak ada yang merawat, Amira. Tolong jangan sampai tahu Abah, Amira. Gus, sini Gus. Tolong, Mas. Sini Gus. Tolong sampai Sini Gus. Aduh, ini mengabarkan berita duka ini Gus. Tolong, Mas. Tolong. Saya beneran, saya berani bersumpah. Saya kesini tanpa sepengetahuan Abah, Amira. Kalau perlu kamu gak usah manggil saya Umi. Gimana keadaannya Zafran? Yang penting kamu keluar dulu. Gimana keadaan Zafran sekarang? Anakmu dulu. Kita Umi sama-sama perempuan, Amira. Kalau perlu kamu hilangkan Umi dari saya. Kita sama-sama perempuan. Saya kasihan sama kamu, Amira. Masalahnya Saya kepingin membantu aku kamu. masih belum bisa keluar dari sini. Tolong, Amira, kamu pikirkan lagi anak kamu. Mumpung ini Abah tidak ada, Tapi Amira. aku harus izin sama Gus Idris dulu. Iya, Aku gak iya. boleh keluar. Aku boleh masuk. Aku bantu ngomong, Amira. Tolong, kasihan anak kamu, Amira. Aku juga seorang ibu, Amira. Iya, Ya, baik. tolong baik. ya. Kasihan anak kamu, Amira. Nanti kalau kita terlalu lama di sini, takutnya Ya, Umi. Gus Azam nanti tahu. Kasihan Zafran juga. Sekarang aku akan ngomong dulu sama Mas Kamu Sujiwo ngomong bentar. ya, kamu ngomong ya. Mas, gimana ini? Anakku kecelakaan. Aku harus ke UGD. Mas, tolong, Mas. Kasih izin Amira, Mas. Ini soal anaknya, Mas. Tolong, saya janji. Kita Saya harus- nggak akan memberitahu sama Gus Azam. Saya juga sesama perempuan. Saya juga nggak mau seperti ini. Saya sebenarnya berontak karena saya takut. Saya iya, tapi di depan. Gimana ini, Mas Sujiwo? Tolong. Kita harus izin Gus dulu. Aduh, Anaknya di UGD, Mas. Anaknya di UGD. Tolong jangan sampai Gus. Nanti dia bisa tahu kalau saya di sini saya yang mati, Mas. Izinkan Tolong. masuk dulu. Izinkan dia masuk dulu. Izinkan dia masuk dulu. gimana ini? Anakku kecelakaan, Mas. Tolong. Aduh, saya juga bingung ini. Kita harus bisa ke sana sekarang juga. Kasihan anakku, Mas. Gimana Gus Adam? Jangan wah. Tolong. Gus Idris pesan tadi. Tolong. Tapi ini gawat. Keadaannya kritis sekali. Tapi ini darurat Gus.
Wah, tapi Gus Idris lagi pesan ada apapun beliau sudah isyarah loh. Tapi ini keadaannya darurat, Mas. Pasti Gus Idris. Kasihan anakku. Kasihani loh Mas. Kita tuh sama-sama seorang ibu, kita tuh wanita. Kita hanya diperdaya oleh kaum laki-laki. Tolong. Kasihan anaknya Mas. Kasihan anaknya. Tapi informasi dari Gus Idris. Tolong. Jangan. Tolong, Mas. Tolong Mas. Informasi yang beliau berikan pasti A1. Ayolah Mas Sujiwo, tolong izinkan pada Gus Idris. Saya mau menemui anak saya. Tolong Mas, tolong. Kita itu perempuan, kita ini seorang ibu Mas, tolong. Saya berjanji nanti kalau sampai saya kesini dengan saya bertanya nyawa Mas. Saya ini kan seorang ibu juga. Saya seperti ini juga karena diperdaya Mas suami. Kita tuh nggak bisa apa-apa Mas. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa. Kita nggak punya ilmu apa-apa Mas. Tolong. Kita hanya seorang ibu. Aku. Mas, Sampai nangis loh, Gus. Amira, Mas. Sampai nangis loh, Gus. Ya sudah Mas Sujiwo, saya nggak bisa nunggu lagi. Saya khawatir Iya. sama anak saya. Mohon maaf, saya harus keluar sekarang juga. Nyai, Nyai. Mohon maaf Mas Sujiwo. Mana ini? Pak, Mana? tolong. Gak Saya bisa. mau menemui anak saya. Gak bisa, gak bisa. Kau penipu kamu ya? Gak bisa. Jangan Nyai. langsung. Gak bisa. Gak boleh. Ayo, ayo. Anak saya. Ayo kesini. Gak boleh, gak boleh. Kamu sudah izin, Gus. Belum, Oh, tapi gak anak boleh, saya. gak bisa. Saya sedikit Anak saya keamanan. sedang Gak bisa. kritis. Gak bisa. Ini penipu. Tolong Pak. Ini penipu ini. Gak bisa. Tapi Ini ini saya keluar. Ini darurat. ini Gak saudara saya. bisa. Pak Satpam, Apa tamu. kamu udah izin Gus ya? Tamu. Pak, saya nanti saja Ini izinnya. darurat. Pak, dari tempat saya Gak bisa. Ini Nanti gak saja. bisa. Ayo. Izinnya nanti saja Pak. Tadi sampai muntah darah saya bisa mati Gak Pak bisa. kalau saya tahu kesini Ini tanpa penipu ini. pengetahuan, Pak. Ini penipu. Sudahlah. Gak bisa. Sudahlah. Pak, ayo Pak, tolong Pak. Ini darurat. Apa ini? Ini Kita harus ke rumah Tolong, sakit. Pak. Pam. Bisa. Tapi saya. gini. Kamu yang bertanggung jawab ya? Enggak, bukan itu. Tolong. Kamu punya hati, kan? Bisa di hati, coba. Bisa hati kalau ini darurat Tapi gimana? kamu harus bertanggung jawab. Loh, Itu, dia lari ayo. Kamu harus bertanggung jawab. saya kejar dulu Iya, iya. biar balik pondok. Ayo Gus Adam, kita kejar Gus. Ayo Gus, cepet Gus. Ayo, loh, ini Kita dikejar. ini harus kita tanggung jawab. Ayo, Kameramennya. ayo dulu. Loh, ini kemana tabunya kok? Oh, sebentar. Kita sembunyi dulu di sini. Nanti ada yang jemput. Kita harus sembunyi dulu di sini biar nggak ketahuan. Gus sama ngapain? Rumah sakit kan Umi. Gus Adam. Sini Gus Adam. Gak apa-apa. Gini, Mas Wo, nanti kita itu ada yang jemput. Nanti kita ke sana dulu. Kita harus sembunyi dari Gus As. Kita harus sembunyi dulu. Gus Adam. Jalannya ke rumah sakit beneran kan Umi? Ayo sini Gus. Udah percaya sama saya. Sini Gus. Ayo, kita ke sana. Kita sembunyi dulu. Jangan sampai ketahuan sama Abah. Kita harus sembunyi dulu di sini. Gus Adam ini Sampai kemana? nanti ini Umi. Iya, nanti kita dijemput. Nanti kita dijemput. Ayo Santri apa Ayo, Gus cepat. Adam Ayo santri? cepat. Ayo Gus. Ini beneran jalan. Iya, nanti kita Ayo Gus dijemput. Adam. Nanti kita nunggu dijemput. Kita sembunyi dulu di sini. Loh, Gus Adam. Itu kayak Yai. Abah, tugas saya sudah selesai. Gus. Saya sudah bawa Amira ke sini. Syuting aku Gus. Kenapa Umi harus bohong? Ini kok Terima kasih ya. Saya harus merelakan bersusah-susah seperti ini untuk membawamu ke sini, Amira. Kenapa tidak tadi saja? Katanya Zafran kecelakaan. ya Tapi kenapa dibawa ke Allah. sini? Tujuan saya pertama kamu, kedua kamu. Astagfirullahaladzim. Kalian berbohong sebetulnya apa sih mau kalian? Maafkan saya, Amira. Saya terpaksa melakukan ini, Amira. Amira, ternyata sangat mudah ya membodohi kamu. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kalian sampai tega? Kenapa kalian mengambing hitamkan anakku? Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa dari tadi kamu tidak ikut dengan kami, Amira?
Tapi nggak seperti itu caranya. Kenapa harus anakku yang kalian... Saya tahu apa yang menjadi kelemahan kamu. Anak kamu. Kamu sungguh licik, kamu sangat jahat sekali. Percuma sekarang kamu ngomong. Dan di sini. kamu, sebenarnya apa yang kamu cari? Saya hanya ingin tenang, kenapa kamu selalu mengganggu saya? Kamu yang milih kayak gini ya. Kamu yang milih seperti ini. Gak kamu, gak kakakmu, semua sama saja. Kamu yang milih seperti ini. Gimana ini Mas Jarwo? Kalau tadi kamu sudah ikut sama kami, tidak akan separah ini. Kamu sudah terjebak di sini. Kenapa kamu sangat jahat sekali? Kenapa harus anakku yang kamu jadikan alasan? Diam. Seharusnya kamu dari tadi bilang jangan datang ke sana. Jangan datang ke pondok pesantren. Ya. Gimana ini Mas Sujiwo? Kita sudah terlanjur keluar Sekarang dari kamu harus pondok. tanggung akibatnya. Kalian Andai terlalu saja kamu tadi gampang tidak dibodohi. melawan, tidak akan ada kejadian di sini, Amira. Terlalu gampang dibodohi kalian. Karena kita sudah terlanjur keluar dari pondok. Apapun resikonya kita tanggung. Ya itu yang saya pengen dari kamu. Jawaban itu yang saya ingin dari kamu. Ini sangat berbahaya buat kamu. Seperti ini, Kamu terutama baru si santri tahu. ini. Biar tahu kamu siapa saya ya. Monggo ya. Ini Oke, masalah Nak. harga diri. Kui penjalukmu nak. Monggo. Tak turuti nak. Nyai. Minggir dulu ya. Kalian minggir dulu. Aisyah, sini Aisyah. Lihat orang-orang yang terlalu menyepelekan orang biar menanggung akibatnya. Ini seperti dia. Tidak mendengarkan. Lumayan. Persiapkan dulu nak. Sing paling enak nak. Sing paling enak nak. Wis siap kuwi nak. Ya iki tujuanku nak. Nang kowe nak. Kowe gurung ngerti sapa aku nak. Ya. Kowe gurung ngerti sapa aku ya. Tokno kabeh nak. Tokno kabeh nak ya. Bismillah. Bismillah. Kabeh nole tenagamu le. Lebih baik kamu bersujud memohon ampun. Sebelum semuanya terlambat. Bismillah. Jiwa. Si ono kesempatan niki nang kowe. Loh, Si ono kesempatan niki nang kowe. Wis yo. Mas Sujiwo, Mas Sujiwo, Lihat itu Amira. gimana ini? Harus ada korban orang lain. Karena kamu tidak mendengarkan omongan saya dari tadi.
Mas Sujiwo. Iki sing mbok jaluk, Nak. Sudah. Sudah jangan teruskan. Mari. Mas Sujiwo. Apa yang kalian mau sekarang? Amira, kamu nggak usah di situ. Ayo ikut kami. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya kamu. Ngapain kamu? Kita pergi aja. Aku lak wis ngomong, anak. Aku lak wis ngomong, anak. Kon gak sebanding, Nak. Yo. Iki sing mbok jaluk, yo. Iki sing mbok jaluk. Kamu sebetulnya siapa? Kon dewe sing jaluk, Le. Yo. Nek semene tok, Le. Kekuatanmu, Le. Saya gak punya kekuatan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang hak. Tapi kue keliru lek nglawan aku, Le. Kun fayakun rakaku gumelar ing jagat lahirku bareng srengenge. Uripku di Marsewu. Humas Purnama Sidhu. Ono gitu hangrum maksaen Wis yo, Leo. Lek kowe menisik tangi, titipno salamku nang gurumu ya, Leo. Pati urip ana ing karsa akarya jagat. Titipno salamku nang gurumu, Le. Yo. Duduk kowe tandinganku, Le. Rungokno yo. Tak tantang gurumu. Awakmu kleru nantang guruku. Wis, cukup ya, Leo. Wis. Tak pateni setengah kon, Le. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai ke